wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, untuk kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang masih sering membuat ana sedih, yaitu mentalitas umat Islam yang tidak mau duduk di saf pertama, selalu memulai dari belakang. Itu yang menyebabkan umat Islam sampai hari ini terbelakang terus. Anda lihat sebelah kiri kosong, masuk langsung duduk di belakang. Kenapa? Kepingin cepat pulang, cepat diukur, cepat pulang. Syuf, Fadli di sini. Ahlan wa sahlan. Baik, tapi tetap tidak bisa merubah mentalitas dalam sekaligus. Kadang-kadang membutuhkan waktu setahun, 2 tahun, dan kadang-kadang sampai mati pun sebagian umat Islam itu suka di saf terakhir. Antum lihat ketika kita masuk ke masjid sholat Jumat atau sholat Maghrib, mereka itu tidak langsung ke saf pertama, tapi mereka mencari tiang, duduk di pojok sana, duduk di pojok sini. Padahal khairu sufufir rijal awwaluha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebaik-baiknya saf lelaki adalah yang awal. Wa syarruha akhiruha, yang paling syarr, itu yang paling terakhir. Tapi tetap sebagian di antara kita suka menjadi orang yang syarr, maka dia memilih saf terakhir. Ala kulli hal, ana ucapkan ahlan wa sahlan bil hudur jami'an, khususnya sahibul bait Ali Sabaya, Ali bin Ahmad Sabaya. Ana ucapkan barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah memberikan berkah di anak yang terlahirkan ini. Dan subhanallah, saudara Ali ini punya anak yang keempat juga perempuan. Masya Allah, nggak kepingin punya anak lagi, nggak kepingin. Soalnya yang keluar perempuan, mau gimana lagi? Jamaah rahimakumullah, dulu bangsa Arab mereka merasa risih kalau punya anak perempuan. Mereka merasa anak perempuan tidak bisa menemani orang tuanya berjuang dan berperang. Perempuan hanya di belakang, ngurusin di rumah. Dan perempuan juga jadi beban buat orang tuanya. Dia sudah menikah, cerai, balik lagi sama orang tua. Seakan-akan derita punya anak perempuan itu sampai mati. Oleh karena itu Islam datang untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memiliki anak perempuan. Allah bercerita tentang bagaimana bangsa jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaum min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab sa'a ma yahkum. Itu apabila seorang di antara mereka dikasih kabar gembira, busyira minal bisyara, kau punya anak perempuan, langsung wajahnya hitam dengan menahan emosi yang kok perempuan. Bahkan dia malu untuk berjumpa dengan orang-orang. Min su'i ma busyira bi, karena buruknya kabar gembira yang dia terima. Dia ada 2 pilihan. Ayumsikuhu ala hun, dia rawat tuh anak dalam kondisi penuh kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau dia bunuh hidup-hidup. Makanya Allah mengatakan fa'idal mau'udatu su'ilat, nanti bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutila, kenapa dia dibunuh?
Apakah orang tua punya hak membunuh darah dagingnya sendiri? Nah, orang tidak bisa memilih anak. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Allah kita nggak punya apa-apa. Antum punya rumah, antum punya usaha, antum punya kantor, antum punya toko. Mungkin pulang dari sini semuanya pergi. Kalau semuanya masih ada, kau pasti akan pergi meninggalkannya. Karena sejatinya semuanya lillah. Oleh karena itu kalau ada orang yang meninggal dunia atau ada musibah yang menimpa, kita disunahkan untuk mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, kita milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Orang tua kepingin anaknya laki, lahir perempuan. Berapa tahun kemudian hamil lagi istrinya. Dia terus berdoa memohon, keluar perempuan lagi. Yang salah bapaknya apa ibunya? Nggak ada yang salah, karena Allah yang menciptakan yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha udzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Sebagian Allah kasih anak perempuan semuanya, 9 anaknya perempuan semua, 10 anaknya semuanya perempuan, 2 anaknya perempuan semua. Berangkat ke dokter sana, berangkat ke dokter sini. Kata dokter kalau kepingin anak laki modelnya harus kayak gini. Keluar perempuan. Sebagian anaknya laki semua. Sang ibu lelah punya anak laki. Kenapa lelah? Tidak ada yang nulungi. Dia kepingin punya anak perempuan yang bisa membantu orang tuanya, tapi ternyata nggak ada, semuanya laki. Sebagian masya Allah, Allah kasih laki dan perempuan. Punya anak 2 laki 2 perempuan, 3 laki 1 perempuan. Allah campur. Siapa? Allah yang bikin itu. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sebagian orang Allah bikin mandul sampai mati nggak punya anak. Dan jamaah ketahuilah, orang punya anak dan tidak punya anak itu bukan tanda kemuliaan dia di sisi Allah. Enggak. Bukan berarti fulan nggak punya anak berarti Allah tidak cinta. Bukan itu ukuran. Aisyah radhiyallahu taala anha nggak punya anak. Istri Nabi semuanya nggak punya anak kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Enggak. Dan ada orang-orang kafir anaknya banyak. Itu bukan tanda orang itu orang yang mulia dia punya anak. Innahu alimun qadir. Allah tuh ketika membagi urusan rizki, urusan anak, Allah itu maha tahu. Dan Allah maha kuasa. Artinya Allah bisa kasih semua anak laki dan perempuan. Allah bisa. Tapi Allah tahu fulan kayaknya kalau punya anak bahaya. Sebagian orang punya anak, anaknya durhaka. Apa gunanya itu anak? Orang tua bertahun-tahun, masya Allah, umi-umi rame aja di dalam. Masya Allah. Ini kajian buat bapak-bapak apa buat ibu-ibu juga? Dua-duanya. Makanya rungok loh. Baik, dengarkan ibu-ibu, kita nggak lama-lama. Sebentar lagi karena bapak-bapak anak lihat udah pada lapar ya wajahnya. Sama kita aja. Cuma anak disuruh isi ceramah ya gimana lagi. Baik, sebagian orang nunggu anaknya bertahun-tahun, anaknya lahir besar durhaka. Orang tua nunggu anaknya ketika lahir capek, di masa tua orang tua nunggu anaknya di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah alimun qadir. Kita tetap berusaha minta sama Allah, tapi minta yang terbaik buat kita. Terus bagi orang-orang yang punya anak perempuan, ada jaminan surga buat mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Manubtuliya bi syai'in min hadhihi al-banat fa ahsanna ilayhinna kunna hijaban minan nar." Barang siapa yang Allah uji, ubtuli, diuji. Ujiannya itu anak perempuan.
Lalu dia berbuat baik sama tuh anak perempuan. Dalam riwayat lain dikatakan fa'addabahunna, diajarin adab tuh anak, dikasih baju, dikasih makan sampai dia bisa mandiri. Maka anak-anak perempuan itu bukan laki ini, banat, kata Nabi SAW, kunna hijaban minan nar, tuh anakmu akan jadi tirai yang menghalangimu dari api neraka, masuk surga. Maka orang yang punya anak perempuan sejak awal pasang niat, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku ini menyelamatkan aku dari neraka. Tapi tentunya butuh perjuangan mendidik anak perempuan, nanti mencarikan suami buat anak perempuan. Dan ingat, tugas terbesar orang tua bukan hanya cari makan buat anak perempuan. Karena terus terang kita lihat banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang membiarkan anaknya keluar dengan siapa saja. Dengan lelaki, pulang malam, anaknya kuliah di mana nggak pernah diurusin, tahu-tahu pulang sudah hamil anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih bapak-bapak nih, jangan merasa sudah baik. Saya sholat Ustaz, saya sedekah, tapi ternyata kau tidak bertanggung jawab dengan anak-anakmu, jangan berharap kau masuk surga. Tuh anak-anak nanti akan pegangan sama bapak. Ya Allah, bapakku nggak pernah ngajarin aku sholat. Bapakku nggak pernah mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, nggak ada. Cuma kasih makan kerja, kasih makan kerja. Anaknya minta duit, kasih duit. Bukan hanya itu jemaah, tugas orang tua. Mendidik anaknya. Alimuhum mu'addibuhum. Ajarin mereka agama ini. Kenalkan mereka dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan ajarin etika dan adab. Itu tugas orang tua. Maka orang tua perlu duduk sama anaknya. Sholat, bawa anaknya ke masjid. Yang perempuan datang ke rumah ngaji sama anak perempuannya. Dengerin tuh anak perempuannya ngaji. Dan tugas seorang ibu tentunya juga berat. Karena ibu adalah madrasah pertama buat anak-anak itu. Kalau ternyata kau salah pilih ibu buat anak-anakmu, kau juga akan ditanya. Karena yang memilihkan tuh anak siapa? Kau. Memilihkan ibu tuh anak-anak, kau yang milih. Anda ingat dengan perkataan Abul Aswad Ad-Du'ali ketika dia mengatakan ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata dia, aku berbuat baik kepada kalian. Dikumpulkan tuh anaknya semua. Bapaknya ngomong, wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil dan tatkala kalian besar dan ketika kalian belum lahir. Anak-anaknya bingung, wahai ayah, kalau kau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil, tatkala kita besar, kita merasakan itu. Tapi bagaimana kau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir, belum ada? Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu tersebut. Karena ada wanita-wanita yang tidak pantas jadi ibu buat anak-anak kita, dan kau yang memilih. Ahibati fillah, kembali kepada anak perempuan. Kita disyariatkan aqiqah bagi yang punya anak, laki atau perempuan. Dan sebagian orang malas aqiqah. Ustaz, katanya sebagian ulama nggak wajib, ya. Tapi itu bentuk syukur kepada Allah. Engkau nggak punya anak, berangkat ke dokter sana, dokter sini, sampai ke Singapura, habis duit 50 juta, nggak ada masalah. Pas punya anak, suruh beli kambing, berat buat dia. Nggak punya fulus ini buat dagang, buat usaha. Aqiqah, itu sebagai bentuk syukur. Kalau aqiqah ketika hari ke-7 seharusnya sunnahnya dipotong. Dan pilihkan nama yang baik buat anak perempuan. Karena banyak orang milih anak itu keren-kerenan. Nama Fatimah tuh banyak, Fatimah Ustaz. Cari yang lainnya. Aisyah tuh banyak. Apa nama yang belum ada? Kadang kalau nama-nama artis. Ada yang nama siapa nama anaknya? Titanika.
Karena ada kapal Titanic yang karam tuh, nanti anakmu karam juga kayak kapal itu. Kenapa kau tidak pilih nama-nama yang baik buat anakmu? Pilihkan nama yang baik buat dia. Kemudian dianjurkan di hari ke-7 untuk memotong rambutnya. Kemudian rambut itu ditimbang, disedekahkan perak atau emas sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena anak ini karunia ilahi. Tapi ternyata selain anak-anak itu karunia ilahi, Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian itu fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan engkau dari Allah, yang menyebutkan engkau dari Allah, itu fitnah. Kau jadi lupa sama Allah, itu fitnah. Segala sesuatu yang menyingkap hakikat dirimu, itu fitnah. Gara-gara punya anak, kadang-kala orang tua mencuri untuk kebutuhan anak, korupsi untuk anak. Makanya kata Rasulullah SAW, al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzana. Itu anak. Anak itu bikin orang tuanya pengecut. Nggak lagi berjuang dia untuk Allah SWT. Yang dia pikirkan adalah perut dan yang di bawah perut dia. Dia pikir anak masih kecil-kecil. Anak-anak selalu anak. Mabkhalah, bikin orang tua bakhil. Gara-gara anaknya. Sebelum punya anak sodakoh sana sodakoh sini. Punya anak susah sodakoh. Buat anak, nyelengin nabung buat anak. Selalu anak yang dipikirkan. Nggak ada lagi saudara. Yang ketiga, anak itu majhalah. Bikin orang tuanya berbuat bodoh, bertindak bodoh. Itu tadi contohnya, kadang kalau mencuri, nguntil di sana, nguntil di sini, gara-gara anak. Yang keempat, mahzan. Anak itu jadi bikin susah hidup orang tuanya. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Maka orang tua dituntut untuk belajar agama. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi? Orang nggak tahu sholat yang benar, bagaimana dia akan mengajarkan sholat yang benar kepada anak? Orang yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalla, bagaimana dia akan mengenalkan Allah kepada anaknya? Sebagian orang nggak ngurus. Maka ingat, mulai saat ini tugas orang tua terbesar adalah bagaimana menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bawa tuh anak-anak bersama istrinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana doakan semoga Aqilah binti Ali bin Ahmad Sabaya tumbuh besar menjadi seorang wanita yang salehah, yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat buat negeri dan bangsanya, dan kelak menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.